Ya, baik. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Untuk yang sudah hadir di virtual Zoom ya, pada siang hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa bisa mengaktifkan on cam-nya sebagai bukti awal kehadiran pada siang hari untuk tanggal 12 Maret 2025. Nah, di pertemuan hari ini ada beberapa hal atau poin yang nantinya bisa menjadi bahan diskusi untuk pertemuan siang hari ini. Yang pertama, jadi pada saat melakukan perhitungan di suatu sistem perpindahan panas ya, perpindahan panas secara konduksi ini bisa dianalogikan rangkaiannya ke dalam bentuk rangkaian eh, sistem paralel atau yang biasa dikenal kalau di rangkaian listrik itu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Jadi tiap rangkaian ini mempunyai nilai kelebihan, kemudian ada hal nilai kekurangannya juga untuk sistem yang disusun secara paralel maupun disusun secara seri. Bagian berikutnya di layar untuk tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat. Untuk share screen-nya sudah Sudah. bisa keluar ya. Oke. Nah, di bagian ini ada namanya yang tadi sudah diceritakan susunan secara paralel. Kemudian hal apa yang menjadi sisi unggul atau kelebihan dari rangkaian tersebut? Untuk keuntungan di sistem paralel ini bisa dipahami bahwa sistem yang disusun secara paralel mampu memberikan laju perpindahan panas karena masing-masing laju perpindahan panas dapat bekerja secara independen. Hal inilah yang membedakan antara seri dan paralel. Jadi pada saat memasang sistem secara konduksi, ketika sistem itu dipasang secara seri dengan sistem yang dipasang secara paralel, ada hal yang berbeda. Yang pertama, untuk rangkaian paralel mampu bekerja secara independen dan bisa terpisah. Terpisah ini diartikan bahwa jika rangkaian atau saluran satu atau saluran duanya mengalami kerusakan, maka panas akan bisa merambat atau terjadi transfer di rangkaian yang lain. Kemudian kelemahannya ini benda pada jalur perpindahan panas menerima suhu yang sama dari sumber panas sehingga benda yang mempunyai atau memiliki konduktivitas termal berbeda. Artinya kalau misalnya di rangkaian paralel tersebut mempunyai konduktivitas termal yang tidak sama, bisa menjadikan aliran panas yang berbalik arah menuju ke konduktivitas termal yang lebih tinggi. Ini yang dinamakan dengan uh, bottleneck. Itu adalah sisi kurang atau kelemahan yang dimiliki oleh sistem rangkaian yang disusun secara paralel. Bagian berikutnya adalah contoh peralatan teknik yang dibuat dengan perpindahan panas dengan
sistemnya itu disusun secara paralel. Yang pertama adalah pipa, pipa penukar kalor ya, penukar panas atau yang biasa dikenal dengan eh, HE, heat exchanger. Ini seringkali dipasang secara paralel. Jadi sistem perpipaannya, pipingnya itu dipasang secara paralel. Untuk pipa-pipa yang penukar panas ini digunakan untuk mentransfer panas dari panasnya itu bersumber dari liquid atau cairan atau bisa juga dari gas ke cairan atau gas yang lain dengan melalui tahapan adanya perpindahan panas secara konduksi. Bagian selanjutnya sistem pendingin untuk mobil atau yang biasa dikenal dengan radiator. Radiator mobil ini juga sama menggunakan sistem yang paralel, artinya ada cabang eh, tertentu yang dipasang di sistem radiator tersebut. Jadi pada saat cabang tersebut mengalami kerusakan di salah satu sisi cabang ya, misalkan cabang satu bermasalah, tidak bisa memindahkan panas, maka panas akan berpindah ke cabang dua. Ini merupakan rangkaian yang disusun secara paralel. Kemudian yang berikutnya adalah heatsink. Heatsink pada komputer ini seringkali juga menggunakan prinsip pemasangan yang disusun secara paralel. Jadi ada multi heatsink. Jadi misalnya ada heatsink 1, heatsink 2, heatsink 3, heatsink 4. Nah, jadi ketika panas tersebut dikeluarkan dari sumber panas, biasanya panasnya bersumber dari prosesor ya, prosesor komputer yang temperaturnya bisa eh, sampai 100 derajat Celcius lebih. Ini disalurkan melalui heatsink. Ketika ada eh, problem di salah satu heatsink ya atau di salah satu bagian dari heatsink tersebut, misalnya ada bagian yang eh, kotor karena tertutup debu atau bagian yang rusak, maka panas akan berpindah atau mengalir melalui heatsink yang lain. Kemudian mesin pendingin ini juga menggunakan rangkaian yang disusun secara paralel. Mesin pendingin ini digunakan untuk mendinginkan suhu pada ruangan atau tempat tertentu. Jadi tujuan dari mesin pendingin ini untuk menghasilkan suhu yang diperlukan, suhu yang diinginkan, sehingga mesin pendingin ini memiliki banyak jalur perpindahan panas. Jadi bisa dibayangkan kalau sistem pendingin ya, pendingin itu misalnya eh, pendingin ruangan, misalkan AC ya. Ketika ada salah satu sistem yang tidak berfungsi di sistem pendingin tersebut, ada bagian saluran lain atau saluran cabang lain bisa dipergunakan untuk memindahkan eh, panas tersebut karena eh, sistem ini dipasang secara paralel sehingga sehingga ketika ada permasalahan di sistem tersebut di salah satu cabang, maka cabang yang lain bisa menjadikan media untuk melakukan perpindahan panas.
Nah, eh, bidang yang lain atau peralatan yang lainnya seperti oven, oven juga eh, yang dipergunakan sebagai alat pemanas ya atau untuk memanas makanan. Ini sistemnya jika dipelajari di oven tersebut, rangkaian instalasinya menggunakan rangkaian paralel sehingga oven ini memiliki banyak jalur perpindahan panas yang memungkinkan laju perpindahan panasnya itu bisa secara eh, optimal ya ketika ada salah satu cabang atau saluran lainnya tidak berfungsi. Nah, ini perumpamaan atau analoginya. Jadi bisa dibayangkan ya di gambar ini tampilannya bisa terlihat dengan jelas gambarnya. Ya. Nah, ini ada penjelasan. Yang pertama A, A ini bisa kita katakan bidang A ya, bidang B dan bidang C. A dan A, B dan C ini merupakan suatu bidang atau material dengan nilai konduktivitas termal yang berbeda. Sebagai contoh ya, misalkan untuk K, A-nya ini misalkan materialnya itu adalah dari logam ya, aluminium. Kemudian yang KB-nya ini thermal conductivity-nya bersumber dari material yang terbuat dari misalnya tembaga. Kemudian KC-nya adalah material yang terbuat dari besi. Nah, antara aluminium, tembaga, besi ini dipasang secara seri. Kenapa dikatakan seri? Karena rangkaiannya ketika panas, panasnya itu disimbolkan dengan nilai Ki. Ki ini adalah heat flux. Heat flux sama saja kalau dibayangkan seperti aliran listrik ya. Jadi kalau ini diartikan sebagai panas yang mengalir, tapi kalau di bagian analogi ini bisa dibayangkan aliran listrik yang merambat melalui media. Medianya ini tiga lapis ini. Jadi bisa dibayangkan seperti itu. Nah, untuk rangkaian seri, karena rangkaian seri dinamakan rangkaian seri pertama karena rangkaiannya hanya memiliki satu cabang. Kenapa dikatakan satu cabang? Ya bisa dilihat alirannya ya. Ketika eh, panas tersebut mengalir dari sini, maka panas akan berpindah dari material pertama, aluminium, kemudian akan berpindah lagi ke material tembaga, dan akan berpindah lagi ke bagian yang terakhir, materialnya yang terbuat dari besi. Nah, ini merupakan rangkaian seri. Lalu yang menjadi pertanyaan, jika ada permasalahan, misalkan di bagian sini, nah, di bagian tembaga ini, misalkan nilai atau tembaga tersebut mengalami rusak ya, atau tidak berfungsi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah panas tidak akan bisa berpindah ke mat, material yang sampai di suhu T4. Artinya
panas tersebut hanya akan berhenti atau aliran panas tidak akan berjalan sampai ke T4. Jadi hanya dari T1, sampai T2. Panas akan berpindah dari T1 ke T2. Itu adalah bisa dikatakan kekurangan atau nilai kelemahan dari rangkaian yang disusun secara seri. Nah, bagaimana kalau misalnya rangkaian ini paralel? Nah, kalau misalnya rangkaian paralel berarti ada cabang lagi. Di sini atau di bagian ini ada percabangan. Jadi pada saat misalkan ini tidak berfungsi di bagian ini ya, misalkan ini dicoret ya. Dicoret itu artinya panas secara konduktivitas, secara konduksi, perpindahan panas secara konduksi ini tidak bisa berpindah dari T1 ke T2, maka dia akan mengalir melalui ini. Panasnya akan berpindah dari T2 dan akan merambat melalui cabang, misalnya ini dikasih nama T5. Jadi panas tersebut akan mengalami perpindahan. Inilah yang tadi diceritakan atau dijelaskan dari penjelasan rangkaian paralel tersebut. Ketika ada permasalahan di salah satu cabang, maka panas akan bisa berpindah ke cabang yang lain. Nah, dari analogi rangkaian seri ini bisa dituliskan ke dalam bentuk persamaan, nanti bisa ditampilkan atau ke dalam bentuk rangkaian listrik ya. Ini seperti ini, kalau diturunkan ya. Nah, awalnya itu ini bisa dibayangkan, ini merupakan sebuah plat eh, plat datar ya, plat datar dengan ketentuan bahwa material untuk plat tersebut mempunyai konduktivitas yang berbeda. Jadi konduktivitasnya berbeda, Ka, Kb, dan Kc, sehingga analogikan kalau dituliskan ke dalam bentuk rangkaian seri, maka bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini merupakan T1. T1 itu adalah temperatur awalnya atau temperatur di permukaan dinding untuk plat A di sebelah kiri, temperaturnya berapa. Misalnya ini kalau dituliskan ya ke dalam bentuk angka, misalnya ini 100 derajat Celcius untuk T1. Nah, berarti di sini adalah nilai temperatur awalnya, 100 Celcius. Kemudian panas mengalami perambatan atau berpindah ya dari T1 ke T2. Prinsip dari perpindahan panas itu juga akan terjadi jika ada perbedaan suhu. Berarti kalau panas akan mengalir atau nilai heat flux ya, nilai Q ini akan berpindah ke T2 jika temperaturnya lebih rendah di T2-nya. Kalau misalnya temperaturnya di bagian sini sama 100 derajat Celcius ya, maka panas tidak akan mengalami perpindahan. Nah, artinya panas akan mengalami perpindahan jika temperaturnya lebih rendah dari nilai 100. Misalkan nilai yang lebih rendah dari 100 misalnya ya 80 derajat Celcius. Nah, berarti nilai heat flux-nya atau nilai aliran panas, laju aliran panas itu akan mengalami perpindahan. Jika suhu yang ada di dinding atau di plat ini suhunya 80 derajat. Nah,
Hal yang serupa juga akan terjadi jika temperatur yang di sini lebih rendah dari 80. Berarti kalau misalnya angka yang lebih rendah dari 80, misalkan ininya 60 derajat Celcius. Nah, maka akan terjadilah nilai heat flux atau laju aliran kalor akan mengalami perpindahan dari T2 menuju ke T3. Kemudian di bagian akhir panas juga harus lebih rendah temperaturnya, prinsipnya. Kalau misalnya ini suhunya T4-nya 60, ya berarti panas tidak akan mengalami perpindahan ya. Kalau suhu di dinding ini 60 derajat, berarti suhunya harus di bawah 60. Misalnya suhu di bawah 60, katakanlah suhunya umpama ya, misalkan nilainya 30 derajat Celcius. Baru panas akan mengalami heat flux atau perpindahan panas dari T3 menuju T4. Nah, jika digambarkan ke dalam susunan serinya, lajunya seperti ini. Ini ini merupakan simbol ya, simbol eh, heat flux atau yang biasa dinamakan laju aliran kalor. Lajunya itu bisa dilihat. Laju sama saja dengan besaran vektor ya, ada arahnya. Mengalir dari kiri, dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Yang lebih rendahnya itu di T4. Kemudian untuk bagian yang ini adalah arti bahwa nilai resisten R itu hambatan ya. Kalau diartikan ini adalah resistansi, atau resisten atau garis miring hambatan. Apa yang dimaksud dengan hambatan? Hambatan adalah hal-hal apa saja yang memberikan eh, hambatan atau kemampuan untuk memperlambat panas tersebut, laju aliran panas tersebut mengalami perpindahan. Yang pertama, yang pertama adalah nilai ketebalan. Di bagian ini terlihat ya, ada variasi delta XA. Itu merupakan bagian resisten. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya 100 derajat ya, 100 derajat Celcius, kemudian di sini temperaturnya 80 derajat Celcius. Berapa lama waktu yang dibutuhkan nilai Q atau heat flux tersebut jika delta X-nya kondisinya lebih tebal. Beda halnya jika misalkan ketebalan dari delta X-nya misalkan ini dipotong ya, hanya sampai sini. Nah, berarti dari 100, misalkan ini 80 derajat Celcius, maka panas yang mengalir atau heat flux tersebut akan lebih cepat waktunya, dan panas yang dipindahkan juga nilainya menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan material yang mempunyai luas atau panjang dimensi lebih besar. Kemudian selain ketebalan yang menjadi nilai resisten lagi atau nilai hambatan lagi di bagian ini adalah nilai Ka. Ka ini artinya thermal conductivity. Nilai
thermal conductivity untuk material A, kemudian nilai thermal conductivity untuk material B, dan nilai thermal conductivity untuk material C. Nah, kalau misalkan material A-nya tadi aluminium, yang kedua thermal conductivity-nya B-nya tadi apa, tembaga ya, C-nya besi, itu mempunyai nilai resisten, apa, mempunyai nilai thermal conductivity yang berbeda. Semakin kecil nilai thermal conductivity, maka nilai resisten atau hambatan yang diberikan oleh sistem yang disusun secara seri ini memberikan nilai heat flux yang lebih kecil nilainya. Jadi kalau misalnya nilai thermal conductivity-nya bernilai kecil, maka panas yang dipindahkan atau panas yang mengalami perpindahan juga nilainya akan lebih kecil karena terhambat oleh eh, material tersebut. Bagian berikutnya, hal yang lain sebagai resisten ini adalah nilai luas permukaan. Luas permukaan, kalau ini kan tampilannya 2D ya, dua dimensi, ini X dan Y. Jadi kalau ini adalah Z, berarti luas bidang YZ. Jadi kalau dibayangkan permukaan ini berapa luasnya? Nah, semakin luas permukaan, maka heat flux yang dipindahkan nilainya akan semakin besar. Tetapi jika nilai luas permukaannya, luas Y, Z-nya ini luas permukaannya kecil ya, atau tidak besar, maka heat flux yang dipindahkan juga bernilai kecil. Inilah yang diartikan sebagai resisten. Resisten untuk bidang A, resisten untuk bidang B, resisten untuk bidang C. Ini adalah bidang A, bidang B, dan bidang C. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau didiskusikan? Bisa dipahami ya analoginya dalam hal sistem rangkaian seri untuk perpindahan panas secara konduksi. Suaranya jelas bisa terdengar ya? Jelas, Pak. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk lagi ke bagian berikutnya. Kemudian susunan seri material tersusun secara seri. Dikatakan seri itu eh, rangkaiannya atau sistemnya hanya satu cabang. Jadi kalau mengalirnya itu ya hanya satu jalan, satu cabang atau satu eh, jalur. Jadi jalur untuk panas QX ini merambat atau berjalan melalui media perantaranya hanya melewati satu jalur atau satu cabang. Sehingga jika dihitung, kalau misalkan tadi ini adalah bidang satu, bidang 2 dan bidang 3. Untuk bidang satu resisten satu, untuk bidang 2 resisten 2 atau hambatan 2, untuk bidang 3 resisten 3 atau hambatan 3, maka resisten
resisten total untuk rangkaian seri ini dihitung dengan penjumlahan, dijumlahkan. Jadi jumlah dari nilai R1, hambatan yang ada pada bidang satu, hambatan pada bidang 2 ditambah ya, hambatan pada bidang 3. Karena di gambar ini di apa, ilustrasikan hanya 3 ya. Tapi kalau misalnya ini dilanjutkan sampai bidang 4, 5 ya ini tinggal ditambah dan seterusnya. Nah, ini merupakan total dari hambatan satu, hambatan 2 dan hambatan 3. Jadi bisa diketahui nilai resisten total dari sistem eh, rangkaian yang disusun secara seri tersebut. Oke, lalu yang berikutnya masuk ke paralel. Susunan paralel. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan paralel. Kenapa dikatakan paralel? Karena ada percabangan. Bisa dilihat di bagian sini. Jadi panas bisa merambat melalui cabang bidang satu, atau panas bisa merambat melalui cabang bidang dua. Jadi bidang satu atau bidang dua. Nah, jika ada permasalahan yang tadi digambarkan, misalnya ada kerusakan ya di bidang dua, ini bidang duanya tidak bisa memindahkan kalor, maka panas akan bergerak ke cabang satu. Jadi bisa tetap merambat panasnya. Jadi kalau ini adalah T1, maka panas akan bisa berpindah atau mengalir di bidang eh, sisi sebelah kanan ya, atau sisi sampingnya di T2. Heat flux akan tetap berjalan atau akan tetap mengalami perpindahan melalui cabang yang tidak mengalami rusak. Nah, dari gambar ini dianalogikan ke dalam bentuk susunan paralel. Jadi ini merupakan eh, T1, ini nanti T2, kemudian arah panahnya atau laju aliran kalor nilai Qx-nya. Panas akan merambat melalui cabang satu dan cabang 2. Sehingga nilai R totalnya, perhitungannya dibagi. Kalau tadi kan yang seri, untuk rangkaian seri ya, untuk rangkaian seri kan R totalnya dengan cara dijumlah R1 ditambah R2. Ini untuk eh, rangkaian seri. Sedangkan untuk rangkaian eh, paralel, untuk menghitung R totalnya berupa eh, setengahnya, seper ya. Kenapa menjadi seper? Karena ini terbagi. Jadi panas yang ada di misalnya di titik ini ada yang terbagi sini mengalir ke arah ke bidang satu atau R1. Kemudian ada panas yang mengarah ke bidang 2 sehingga ditulislah 1 plus R1 ditambah 1 plus R2. Nah, itu adalah perbedaan
persamaan atau rumus yang dipergunakan ketika menghitung berapa besar tahanan termal atau tahanan yang ditimbulkan ketika sistem tersebut disusun secara paralel dengan ketika sistem tersebut disusun dengan rangkaian secara seri. Cukup mudah ya untuk memahami bagaimana nilai heat flux tersebut mengalami perpindahan dari T1 ke T2. Nah, bagian berikutnya adalah contoh perpindahan panas untuk komposit. Komposit itu artinya campuran, komposit plan wall, campuran dari berbagai material. Yang pertama, ini kita akan coba analisis satu persatu ya. Di bagian ini terjadi perpindahan panas secara apa? Konveksi. Ini terjadi perpindahan panas secara konveksi. Kenapa terjadi konveksi? Karena ini adalah nilai fluida ya. Fluida fluida itu bisa saja misalnya fluida cair. Ini misalkan liquid atau fluida cair di bagian sini. Untuk fluida cairnya harus mengetahui terlebih dahulu berapa besar nilai H1. H1 itu adalah nilai koefisien koef ya, singkat aja koefisien konveksi dari fluidanya. Berapa besar nilai koefisien konveksi? Nah, yang perlu diperhatikan lagi untuk fluida atau cairan tersebut mempunyai koefisien yang tidak sama. Sebagai contoh misalnya fluida air atau water dengan misalnya oli atau minyak ya. Ini mempunyai nilai koefisien konveksi yang berbeda, koefisien konveksi yang tidak sama. Pengaruhnya apa? Jika misalnya koefisien konveksinya mengalami perbedaan atau tidak sama ya. Jelas pengaruh terhadap panas yang dipindahkan. Artinya semakin besar nilai tanda pandanya ke atas ya, semakin besar nilai koefisien eh, koefisien konveksi, semakin besar nilai koefisien konveksi maka nilai heat flux atau laju aliran panas yang dipindahkan juga nilainya akan semakin besar. Itu adalah arti bahwa koefisien konveksi ini memberikan kontribusi dalam hal memindahkan panas tersebut. Nah, kemudian setelah terjadi konveksi, maka di bagian berikutnya, karena misalnya ini menggunakan fluida cair ya, fluida liquid, di bagian sini ini ada dinding, dindingnya itu berupa plat datar, maka terjadilah perpindahan panas secara konduksi. Jadi terjadi perpindahan panas konduksi secara materialnya yang dilalui T S1 artinya T surface ya, T permukaan bidang 1 temperaturnya akan berpindah ke permukaan bidang 2. Dari permukaan bidang 2 ini berpindah lagi ke permukaan yang di bidang 3. Di bidang 3 ini.
Dari permukaan bidang 3 berpindah ke permukaan surface ya di bidang 4. Nah, ini di bagian sini ada fluida lagi. Misalnya di bagian sini fluidanya cair dan di bagian ini fluidanya adalah gas. Nah, berarti harus mengetahui juga berapa besar nilai koefisien konveksi untuk gas tersebut. Jadi semakin tinggi nilai koefisien konveksi yang dimiliki oleh gas, maka heat flux yang dipindahkan, heat flux itu ya panas yang dipindahkan dari T surface permukaan 4 ini akan lebih besar lajunya ya, karena kalau arah panahnya itu kan ke atas ya. Jadi bisa saja ini terjadi eh, apa perpindahan panas ke atas secara konveksi. Jika nilai koefisien konveksinya lebih besar di bagian H2-nya, maka laju panasnya yang dipindahkan juga akan lebih besar nilainya. Nah, hal apa yang perlu diperhatikan pada saat mendesain sistem eh, perpindahan panas tersebut secara composite plan ini? Yang pertama adalah mengetahui terlebih dahulu berapa besar nilai koefisien konveksi untuk fluida cair, kemudian nilai thermal conductivity untuk material A, thermal conductivity untuk material B, thermal conductivity untuk material C, dan koefisien konveksi untuk fluida gas, untuk fluida gasnya. Nah, jadi di bagian ini nanti bisa dihitung R totalnya. Nah, untuk R total, ini dihapus saja ya. Nah, untuk R total, karena ini di bagian pertama, ini ada H1, berarti nilai koefisien konveksinya. Berapa nilai koefisien konveksi dari fluida cair tersebut. Kemudian di bagian selanjutnya, ini sudah masuk ke bidang plat bidang A. L, A, L-nya itu tebal ya, ketebalan dari material A, kemudian K-nya itu thermal conductivity, dan A ini adalah luas bidangnya. Jadi kalau ini dilihat sama seperti yang tadi ya, ini luas bidang di sini untuk eh, tampak ini ya, bidang 3 dimensi karena ini gambarkan 2D. Jadi adalah luas bidang YZ-nya. Ini berapa luasnya. Bagian selanjutnya dijumlahkan nilai LB, luas bidang LB ya, panjangnya, panjang LB dibagi dengan thermal conductivity bidang B dibagi dengan luas permukaan untuk ke bidang B-nya. Jadi luas permukaan yang ada di bagian sini. Nah, ini adalah luas permukaan untuk bidang B-nya. Kemudian untuk bidang C-nya, untuk bidang C, ini ada bidang C. Untuk bidang C berarti mengetahui panjang nilai LC-nya berapa, thermal conductivity untuk material C. Berikutnya luas permukaan untuk bidang C. Berapa luasnya?
Di bagian akhir adalah nilai koefisien konveksi serta luas. Luasnya bisa diartikan luas di bagian eh, kontak ya, luas kontak dari bidang ini. Luas surface empatnya. Berapa besar nilai nilai A-nya, nilai luas yang ada di bidang sini. Dengan mengetahui nilai R total, nanti bisa didapatkan nilai Qx-nya. Berapa besar nilai heat flux T apa T hot ya. T hot ini ya temperatur yang ada di sini. Misalnya ini temperaturnya 150 ya. 150 Celcius, lalu di bagian T cool-nya ini temperaturnya sudah berubah menjadi 30 Celcius. Dah. Ini nanti tinggal dimasukkan nilainya 150 dikurang 30 dibagi dengan R total. Dibagi dengan R total. Itu adalah heat flux. Heat flux atau yang biasa diartikan ya laju kalor yang mengalami perpindahan secara konveksi, kemudian secara konduksi, ini secara konduksi dan di bagian akhirnya terjadi secara eh, konveksi. Itu adalah perhitungan bagaimana menghitung nilai Qx atau laju aliran eh, panas yang merambat melalui kondisi komposit plan ya, campuran. Ya, oke, sampai sini eh, mudah ya untuk memahami bagaimana eh, panas tersebut mengalami apa perpindahan. Kemudian di bagian yang berikutnya untuk tampilan share screen-nya bisa terlihat sudah keluar di layar. Sudah, Pak. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah eh, kombinasi. Kalau tadi antara konveksi, konduksi, kemudian konveksi lagi. Nah, di bagian ini terjadi perpindahan panas. Kombinasinya apa yang dilakukan? Yang pertama di sini kalau melihat sistem ya, sistemnya ini adalah perpindahan panas secara rangkaian paralel dan rangkaian seri. Jadi panasnya di bagian pertama ini Qx, ini rangkaian paralel. Jadi ada yang merambat ke bidang satu, kemudian ada yang merambat ke bidang dua. Nah, rambatan antara bidang satu dan bidang dua bertemu di titik sini. Terjadilah rangkaian seri panasnya mengalami perpindahan di bagian sini ya. Jadi kalau ini dituliskan, ini rangkaian secara seri dan ini adalah rangkaian paralel. Untuk nilai K1 ini sama ya. Thermal conductivity untuk material satu, thermal conductivity untuk material 2 dan thermal
conductivity untuk material 3. Panjang antara material satu dengan material 2 nilainya sama. Ini material satu dan material 2 L1 panjang dari sini ya, dari titik ini ke titik ini nilainya sama, L1 sama dengan L2, dari titik sini ke sini nilainya sama, nilainya L3. Nah, kombinasi ini juga memberikan fungsi ya. Jadi kombinasi tadi, kalau yang tadi ada konveksi, konduksi dengan rangkaian seri, kemudian konveksi. Nah, di bagian ini kombinasinya bisa menggunakan ini, ditambah lagi ya. Ini di bagian ini ada koefisien, koefisien konveksi. Misalkan di bagian ini berapa nilai H0-nya untuk fluida tersebut. Lalu terjadilah perpindahan panas secara konduksi, secara paralel di bidang ini. Dan di bagian selanjutnya terjadi bidang rangkaian seri. Sehingga bisa diturunkan atau dianalogikan ke dalam rangkaian serinya seperti ini. Nah, ini adalah yang tadi ya, Qx, laju aliran heat flux, laju aliran kalor ya. Ini heat flux, laju atau kecepatan panas yang mengalami perpindahan. Panas berpindah dari bagian temperatur 1 T1, dan berakhir di T, simbolnya T ambient ya, atau T lingkungan. Dari T1 ini terjadilah percabangan, ini cabang 1 dan ini adalah cabang 2. Untuk cabang 1, nilai resisten atau nilai hambatan bisa didapatkan dari persamaan L1. L1 itu ketebalan ya, ketebalan dari material ini. Nah, ini adalah L1-nya. Ini adalah L1 dibagi dengan K1 dikali dengan A1 untuk hambatan 1. Kemudian untuk hambatan 2, L2 dibagi dengan thermal conductivity pada material 2 dikali dengan A2. Dari percabangan ini bertemulah di satu titik yang namanya R3. Resistennya sudah dalam resisten rangkaian seri. Jadi dia akan bertemu di bagian sini. R3 ini ya nilai luas atau lebar ya, namanya L3 atau panjang dari sisi ini. Berapa nilai panjangnya? L3 dibagi dengan K merupakan thermal conductivity, A-nya itu adalah luas bidang 3. Jadi kalau luas bidang 3 ya luas ininya. Nah, ini adalah luasnya, bukan luas sepotong ini ya. Kalau misalnya luas hanya sepotong ini dan sepotong ini adalah luas untuk bidang 1 dan luas bidang 2. Sedangkan luas bidang 3 berarti luas keseluruhan. Keseluruhan itu gabungan dari bidang 1 dan bidang 2. Bisa didapatkan nilainya untuk L3
K3, A3, dan di bagian akhir hambatan resisten konveksi. Resisten konveksi ini diperoleh oleh ini nilai koefisien konveksi. H itu adalah simbol koefisien konveksi. Artinya jika nilai H-nya kecil, ini kan bisa dibaca dari rumus ya. Jika nilai koefisien konveksinya kecil, ya resisten yang ditimbulkan atau resisten yang dimiliki oleh perpindahan panas secara konveksi ini, maka nilai R-nya besar. Kemudian jika nilai permukaan atau luas bidang tiganya kecil, maka nilai resistennya juga akan besar. Nah, supaya nilai resistennya kecil, maka nilai H-nya harus tinggi atau nilai H-nya harus besar karena bisa dibaca dari persamaan. Jika nilai koefisien konveksinya besar, maka resisten yang dimiliki oleh perpindahan panas secara konveksi ini, maka nilai resistennya akan lebih kecil nilainya. Nah, dari nilai-nilai itu, jika sudah diketahui, bisa dihitung ke dalam bentuk persamaan seperti ini. Ini dihapus saja ya, biar lebih mudah menjelaskannya. R1 dikali dengan R2, nanti bisa dihitung berapa nilai jumlah hambatan R1. Berapa nilai jumlah hambatan R2, lalu dikali R1 dikali dengan R2, dibagi dengan R1 plus R2. Karena nilainya apa? Seper ya, karena bercabang, ya kan bercabang. Jadi ada pembaginya. Beda halnya dengan R3. R3 kan tidak ada pembagi. Kenapa dikatakan tidak ada pembagi? Karena rangkaiannya disusun secara seri. Seri itu artinya tunggal, cuma satu ya. Jadi kalau misalnya ini dijadikan pembagi ya ini sama saja dengan R3 dibagi satu. Ini kalau R3 dibagi satu ya nilainya tetap R3, maka dituliskan nilainya adalah R3. Di bagian akhir ditambahlah nilai eh, resisten konveksi. Resisten konveksi dari bidang tersebut. Sehingga di bagian akhir kita bisa mengetahui berapa laju heat flux, berapa heat flux yang terjadi pada eh, sistem yang disusun secara kombinasi antara rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, persamaan aliran panas untuk seluruh bidang datar bisa dipahami atau bisa diartikan ini kalau membaca dari gambar rangkaiannya, ini merupakan rangkaian seri atau rangkaian tunggal. Jadi mengalirnya hanya satu cabang, dituliskan persamaannya delta T. Delta T itu adalah selisih suhu yang ada di T1 dan suhu yang ada di T4. Berapa suhunya? Itu adalah delta T1. Jadi kalau misalnya dari sistem yang di sini diketahui misalkan suhunya 150 Celcius dengan satuan Celcius, kemudian T4-nya suhunya 30 Celcius. Nah, delta T-nya adalah 150 dikurang 30 itu adalah
nilai suhu di delta T tersebut, perbedaan suhunya. Bagian selanjutnya adalah RTH. RTH itu tahanan termal. Sesuai dengan teori yang tadi, karena rangkaian seri itu merupakan tunggal, rangkaian tunggal ya. Seri itu adalah sama dengan rangkaian tunggal, atau satu jalur, sehingga persamaan untuk menghitung rangkaian seri RA ditambah dengan RB ditambah dengan RC. Jadi ini sebetulnya kalau tunggal itu kan satu ya. Ini kalau dijabarkan ya ini ada RA per satu ditambah RB per satu ditambah RC per satu. Sehingga disederhanakan menjadilah RA ditambah RB ditambah dengan RC. Nah, bidang yang lain, persamaan aliran panas disusun secara seri di jumlah ya. Tadi sudah diketahui nilai RA-nya berapa, RB-nya berapa, RC-nya berapa, berarti RA, RB, dan RC. Jadi kalau dijabarkan, kelanjutannya ini merupakan kelanjutan T1 min T4 itu adalah delta T. Ini delta T-nya. Delta XA itu adalah ketebalan. Ketebalan untuk bidang A. KA itu adalah thermal conductivity untuk bidang A. Kemudian yang ini, A-nya itu adalah luas permukaan untuk bidang A. Dan selanjutnya ya, dan seterusnya sampai bidang C. Nah, di bagian selanjutnya adalah perpindahan panas secara konduksi. Pada keadaan tuna, tuna itu ya bisa diartikan steady. Steady state ini sama saja dengan keadaan. Keadaan yang tuna atau keadaan yang stabil, panas yang masuk pada sisi eh, muka atau bagian kiri harus sama dengan panas yang meninggalkan sisi sebelah kanan. Jadi bisa kalau diturunkan persamaannya seperti ini. Heat flux yang masuk sama dengan heat flux yang keluar di satu bidang. Jadi kalau ini adalah misalkan ini plat ya, platnya katakanlah ini satu bidang. Nah, nilai Qx yang ada di input di sini dengan keadaan tuna, maka nilainya akan sama dengan Qx yang output. Heat flux yang masuk sama dengan heat flux yang keluar. Sehingga jika dijabarkan, kalau ada berapa tadi? 3 bidang ya. Bidang satu, siapa gambarnya begini kan? Ini satu, dua, misalnya ini tiga. Ini adalah A, ini B, dan C. Jadi heat flux yang berpindah dari heat flux A akan sama dengan heat flux B, akan sama dengan heat flux yang ada di C. Artinya apa? Artinya bahwa laju aliran kalor yang berpindah dari A, kemudian dari B
dari misalnya ini dari satu ke dua, dari dua ke tiga, dari tiga ke empat, nilai satu ke dua itu akan sama nilai dari dua ke tiga. Dari dua ke tiga akan sama dengan tiga ke empat untuk nilai eh, heat flux-nya. Nah, jadi kalau dilanjutkan, eh, artinya bahwa nilai Qx, apa nilai Qx ya, karena merepresentasikan berpindahnya itu arah bidang X. Untuk Qx delta T menyeluruh itu selisih ya. Nah, cuman di sini dibeda-bedakan ya. Di sini ada delta TA, delta TB, delta TC. Jadi kalau ini digambarkan, ini eh, tadi misalkan bidangnya seperti ini. Nah, ini gambar. Ini bidang A, bidang B, dan ini adalah bidang C. Untuk bidang A berarti ini misalnya biar beda warnanya. Nah, ini ada titik sini dengan ini. Itu adalah bidang A, satu dengan dua. Kemudian untuk yang delta TB berarti delta TB-nya itu adalah 2 dan 3. Lalu untuk yang delta TC ya, TC-nya ini adalah 3 dan 4. Jadi kalau diteruskan, Ya, rekaman dulu tuh teman-teman dulu. Iya. Berarti gue nggak mau kayaknya. jadi kalau dituliskan ininya T1 min T2, kemudian yang ini T2 min T3, dan yang C-nya T3 min T4. Selisih suhu atau selisih temperatur untuk bidang satu dan bidang 2. Selisih suhunya berapa? Harus ada delta T. Harus ada selisih suhu ya. Karena kalau misalnya tidak ada selisih panas atau selisih suhu, ya artinya panas tersebut tidak mengalami perpindahan. Karena prinsip prinsip perpindahan panas akan terjadi jika ada perbedaan suhu di salah satu sisi atau ada perbedaan temperatur di salah satu bidang. Jadi yang harus eh, diingat atau diperhatikan konsep awal dari perpindahan panas akan terjadi jika ada perbedaan suhu antara suhu yang ada di titik satu berbeda dengan suhu yang ada di titik dua, berbeda dengan suhu yang ada di titik tiga, dan berbeda di suhu yang ada di titik empat. Nah, jadi kalau dilanjutkan yang tadi, ini adalah penjelasannya, kondisinya steady state. Steady state itu ya kondisi yang tunak, kondisi steady state atau kondisi tunak.
tunak itu atau kondisi yang eh, stabil. Jadi panas yang berpindah antara bidang A, bidang B, dan bidang C, ini nilai heat flux-nya bernilai sama. Jadi nilai sama ya Q A, Q B, Q A sama dengan Q B sama dengan Q C. Ya, oke baik sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan untuk konsep dari perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Dalam hal ini rangkaiannya bisa berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Ya, oke baik kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan masukkan feedback dari perkuliahan sebagai tugas mandiri untuk pertemuan hari ini. Tampilan di layarnya bisa keluar ya, sudah terlihat share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, nah ini adalah yang tadi diceritakan dari gambarnya, ini bisa dipahami ya. Ini pasti rangkaiannya adalah rangkaian seri atau rangkaian tunggal. Rangkaian seri atau rangkaian tunggal. Karena laju heat flux-nya ya harus melewati kedua bidang tersebut. Harus melewati bidang satu dan harus melewati bidang dua. Jadi nggak bisa kalau misalnya bidang duanya bermasalah ya atau rusak di bagian dua ini, ya panas hanya akan berhenti sampai di sini. Tidak akan bisa mengalir atau heat flux-nya tidak akan bisa sampai di titik yang di sebelahnya. Itu adalah rangkaian seri. Kemudian dari konsep seperti ini, rangkaian seri ini bisa menimbulkan pertanyaan atau soal. Yang pertama, ini ilustrasinya ada plat, dua plat ya, karena di gambarnya ada dua plat logam dengan luas penampang yang sama. Luas penampangnya sama ya antara bidang satu dan bidang dua, sama memiliki konduktivitas termalnya itu K1, berarti bidang ini ya bidang satu. K2 ini adalah bidang yang dua. Jika suhu pada sisi kiri, berarti kalau sisi kiri ini kan ini sisi kiri, itu adalah sisi kiri, suhunya berapa? 100 Celcius. Dan sisi kanan, sisi kanan berarti ini ya, ini adalah sisi kanan. Sisi kanannya nilai suhunya 25 Celcius. Yang menjadi pertanyaan, hitunglah laju perpindahan panas total atau Qx atau apa heat flux ya. Jika diketahui ketebalan, ketebalan itu ya nilai tebal ininya 0,01 0,01 meter. Ini ketebalannya 0,01 meter. Kemudian yang kedua, plat dengan tebal. Nah, tadi yang variasinya, kalau yang tadi ketebalannya 0,01, tapi di bagian selanjutnya ini materialnya
ada mengalami perubahan, tebalnya menjadi 0,2. Tebalnya 0,2 bertambah 0,01 ya, 0,01 meter. Kemudian thermal conductivity antara material 1 dan material 2 ini data yang diketahui nilai thermal conductivity-nya sama. Nilainya adalah 120 watt per meter Kelvin. Memiliki perbedaan suhu delta T. Delta T berarti perbedaan suhu antara titik sini dan titik ini. Nilai delta T-nya 60 Celcius. Hitung laju perpindahan panas jika luas penampang plat. Luas penampang bisa diartikan ya di bagian ini. Ini adalah luas penampang ya. Karena tadi karena ini tampilan 2D, ini adalah YZ-nya. Jadi yang dibaca adalah luas penampang untuk YX. Itu nilainya 1 meter kuadrat. Yang menjadi pertanyaan berapa nilai QX atau heat flux-nya. Oke, baik. Lalu yang berikutnya kita akan masuk ke materi yang tadi. Ini ada gambarnya seperti ini. Tampilannya ada kondisi susunan seri atau tunggal ya dari kasus seperti ini. Kemudian diterjemahkan ke dalam analogi rangkaian listrik T1, ini adalah T1-nya dan ini adalah T4, berarti ini di bagian T4. Yang menjadi pertanyaan, dalam sistem perpindahan panas mempunyai material dengan 3 bahan, ada bahan A, bahan B, dan C. Kemudian bahan tersebut dirangkai secara seri, rangkaiannya secara seri. Jika konduktivitas termal yang diketahui untuk material A ya, untuk material A ini nilai Ka-nya, ini bisa dilihat di bagian ini, nilainya 150. Kemudian thermal conductivity untuk material B 100 dan thermal conductivity untuk material C nilainya 200. Jadi berbeda ya, bisa dilihat thermal conductivity yang tidak sama untuk material A dan material B, dan material C-nya A, B, dan C ini mempunyai nilai thermal conductivity material yang berbeda. Serta ketebalan masing-masing bahan juga tidak sama. Delta X, delta XA-nya XB, delta XC 0,02, 0,01, dan 0,03. Jika suhu kiri, berarti suhu di sini ya, ini kan sisi kiri, suhunya adalah 100 derajat Celcius, dan sisi kanan bahan C, ini bahan C, berarti sisi di T4, suhunya 25 Celcius. Yang menjadi pertanyaan, berapa nilai Qx atau nilai Q ya. Qx itu artinya laju perpindahan kalor yang merambat arah bidang X. Jadi yang dilihat ini kan ini pembahasannya membahas mengenai perpindahan panas one dimensi secara satu dimensi. Satu dimensinya adalah pada bidang Qx, bidang X. Bagian berikutnya adalah jika bahan A, kombinasi soalnya ya, perbedaan di soal yang selanjutnya, ini ada bahan, berarti menceritakan bahan ini ya, di A.
memiliki ketebalan tebalnya 0,05 di lebih tebal, konduktivitas termal Ka-nya 250, ini Ka-nya 250 watt per meter Kelvin. Yang menjadi pertanyaan, hitung resisten yang terjadi. Berarti pertanyaannya adalah resisten termal untuk bidang A. Berapa nilai resisten termal untuk bidang A? Apabila diketahui luas bidang A-nya, berarti luas bidang A ya. Luasnya itu ya bidang sini. Ini Y, ini X, ini Z, berarti luasnya adalah aksis bidang YZ. Nilainya 1 meter kuadrat. Yang ditanya adalah nilai resisten bidang A-nya. Bagian berikutnya adalah sistem yang sama ya. Sistemnya sama. Ini masih sistem yang di atas, rangkaian seri. T1 nilai suhunya 100. Di sini 100 Celcius. T4-nya ini 25 Celcius. Hitung suhu pada titik tengah. Nah, yang ditanya adalah suhu pada titik tengah. Titik tengahnya itu di T2. Nah, T2 itu berarti di sini. Atau yang ada di sini. Berapa suhu yang ada di T2? Jika diketahui T1 dan T4-nya 25. Lalu yang di bagian selanjutnya adalah nilai perpindahan panas yang terjadi secara paralel ya. Karena panas merambat bisa melalui bidang 1, panas merambat bisa melalui bidang 2. Sehingga ditulislah untuk menghitung resisten totalnya 1 plus R1 ditambah 1 plus R2. Dua bahan A dan B disusun secara paralel dengan nilai thermal conductivity 200 untuk bidang A, bidang 1 ya. Bahan A itu sama dengan bidang A. Kemudian bidang B-nya itu adalah nomor 2. 150. Ketebalan masing-masing bahan adalah delta XA, tebalnya 0,02 meter, dan delta XB 0,01. Jika luas penampang masing-masing bahan 1 meter kuadrat dan suhu pada sisi panas, berarti kalau suhu pada sisi panas di sini ya, T1, dan ini adalah T2. Ini 100 Celcius dan ini berapa? 25 Celcius. Berapa laju perpindahan panas total? Yang ditanya adalah nilai Qx-nya. Selanjutnya dalam sistem yang sama, ini masih sistem yang sama ya, menggunakan gambar sistem ini. T1 suhunya tadi 100 derajat, T2 25 derajat, hitung suhu pada titik tengah. Nah, yang dimaksud titik tengah adalah di sini. T middle ya, TM itu TM atau T middle, titik tengah. Ini berapa suhunya? TM. Titik tengah antara bahan A dan bahan B. Jadi bahan
A itu bahan satu dan bahan dua. Ini ada B ya. Ini adalah bahan duanya adalah B. Berapa suhu di titik tengah tersebut? Nah, kemudian yang di bagian ini kombinasinya adalah tiga. Kalau tadi dua ya. Di sini ada K1, K2, K3. Berarti ini thermal conductivity untuk bidang satu, thermal conductivity untuk bidang 2, thermal conductivity untuk bidang 3. Nilainya 200, 150, dan 100. Ketebalan, ini ketebalan tebal ya. L1, L2, dan L3. Nilainya 0,05, 0,03, dan 0,2. Jika suhu kiri 100, ini suhunya 100 Celcius, dan di kanan, jika suhu kiri lapisan pertama 100 Celcius, dan sisi lapisan ketiga T4 ya, berarti ini T4 25 Celcius, berapa nilai Qx? Inilah pertanyaannya, berapa nilai Qx-nya? Kemudian yang 9, nomor 9, jika lapisan kedua. Nah, berarti lapisan kedua kita anggap lapisan ketiganya ini tidak dipakai atau katakanlah rusak ya. Nah, jadi hanya lapisan satu dan lapisan dua. Jika lapisan kedua tebalnya ini L2, tebalnya 0,03 dengan thermal conductivity 150, hitunglah resisten thermal, berarti yang ditanya itu R2 untuk lapisan 2. Jika luas penampang, berarti luas penampang A-nya nilainya 1 meter kuadrat, nilai A-nya. Jadi yang menjadi case-nya atau kasus di bagian ini mencari berapa besar nilai R2, resisten thermal yang dimiliki oleh bidang 2. Oke, lalu yang berikutnya di bagian selanjutnya nomor 10, jika T1 eh, T1 ya, T1 berarti di sini 100 Celcius, T4, ini T4 25 Celcius, hitung suhu pada titik tengah antara lapisan pertama dan lapisan kedua. Berarti kalau titik tengah ya, antara lapisan hitung suhu pada titik tengah T2 antara lapisan pertama dan lapisan kedua. Ini lapisan satu dan lapisan kedua, berarti yang ditanya adalah suhu yang ada di sini. Berapa suhu yang ada di T2-nya? Temperatur untuk di bidang 2. Nah, ini adalah kombinasi yang soal selanjutnya ya. Ini cukup menarik nih soalnya. Kombinasi antara rangkaian seri atau rangkaian tunggal dengan rangkaian paralel. Karena ini ada cabang ya, dikatakan paralel berarti ada cabang. Ini rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Yang pertama ini paralelnya 2 cabang, yang ini paralelnya 3 cabang. Ini paralel 3 cabang, ini paralel dua cabang. Seri rangkaian tunggal. Jadi kalau disederhanakan ke dalam bentuknya seperti ini. Ini ada bidang 1, bidang 2A,
bidang 2B, bidang 3, bidang 4A, bidang 4B, bidang 4C. Dengan nilai ketebalan delta X1, delta X2, delta X3, dan delta X4. Dari soal ini atau dari gambar ini nanti menjadi kombinasi pertanyaan atau soal. Yang pertama, jika diketahui nilai R1, ini diketahuinya bukan berupa angka, tapi berupa nilai R1 ya. R1-nya itu resisten di sini. Nah, berarti yang ini, berarti di bidang ini, di R1 itu di sini. R1 nilainya adalah 2A. Nilai R1 nilainya bernilai 2A. R2 nilainya 2B. Berarti di cabang ini. Ini adalah R2. Kemudian untuk R3, ini R3 ya. Berarti ini R3-nya ada di sini. Nilainya adalah 4B, sama dengan 4B, dan R4 berarti cabangnya yang ini adalah R4. Nah, ini jadi kalau ini di total, ini merupakan R4. R4 nilainya adalah 4A. Suhu awal T0-nya, T0 di sini suhunya 100 derajat Celcius satuannya ya. Kemudian T4 20 Celcius. T4 itu 20 Celcius. Berarti bisa terjadi perpindahan panas ya, karena antara T0 dan T4 itu mempunyai suhu yang berbeda. Kemudian besar aliran panas yang menjadi pertanyaan, berapa besar nilai Qx? Inilah yang ditanyakan. Nilai pertanyaannya berapa nilai Q yang melalui sistem. Jika diketahui delta X1-nya, delta X1 yang ini ya, ini 1 meter. Delta X2-nya kita asumsinya sama ya, 1 meter juga. Delta X3 nilainya sama, 1 meter juga, dan delta X4 nilainya 1 meter. Jadi semuanya nilainya 1 meter, 1 meter. Yang menjadi pertanyaan, berapa besar nilai heat flux pada sistem yang dirangkai secara seri dan paralel. Oke, lalu yang berikutnya ini yang terakhir, kombinasinya adalah jika nilai R1 3A, R2 3B, T1-nya tadi dirubah ya, tadi awalnya 100, ini T2-nya 80 Celcius, bukan T2 ya, T1 ya, T1, sorry ini T1 80, berarti T1-nya ada di sini, 80 Celcius, T2, berarti T2-nya ada di sini, atau ada di sini ya. Nah, T2-nya adalah 60 derajat Celcius, ini juga 60 derajat Celcius. Berapa besar aliran panas jika nilai delta X1-nya atau ketebalannya dirubah? Delta X1-nya 0,5, yang tadi awalnya 0, nilainya 1 berubah menjadi 0,5 meter.
Yang menjadi pertanyaan berapa nilai Q. Ya, itu adalah feedback dari perkuliahan untuk siang hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Jika tidak ada pertanyaan di akhir perkuliahan, saya akan masuk ke absensi ya. Absensi perkuliahan untuk kehadiran yang hadir di siang hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa bisa menghidupkan on mic-nya atau kamera untuk proses input absensi kehadiran. Ya, yang pertama di layar share screen-nya sudah bisa keluar terlihat. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Ya. Nah, ini adalah pertemuan di tanggal 12 ya, hari 12, Rabu, Pak. 12 Maret 2025 untuk perpindahan kalor dan massa kelas A. Ya, oke. Untuk pertama ya, absensi yang pertama bisa mengaktifkan on cam dan mic-nya Ahmad Rizky Bahtiar. Ada? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Ahdan Rafif Fadilah. Oke, sekali lagi ya. Suaranya Ahdan Rafif Fadilah. Oke, tidak ada. Tidak ada on mic atau suara yang keluar. Selanjutnya Adi Ramadan. Ada Akila Adi. Hadir, Pak. Ada ya. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Bagus Sajiwo. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Bergas Pradipta Ramadan. Hadir, Pak. Selanjutnya Cindy Melani Putri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Denis Danis Farabi ya. Danis Farabi. Hadir, Pak. Ada ya. Selanjutnya Vicky Kurniawan. Hadir, Pak. Kemudian Dilan Geranata. Hadir, Pak. Berikutnya Fajar Aditya Puspo Pangestu. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Ferry Valencia. Hadir, Pak. Ada ya. Ger Vanel Ignatius. Hadir, Pak. Siapa? Ger Vanel Ignatius Sihombing. Hadir, Pak. Ada. Hadir. Soalnya namanya Febiola. Benar ya? Di apa? Apa namanya?
eh, Google apa virtual Zoom-nya ya. Benar ya? Kemudian Gideon Pahala Satria Aryawan, Hadir, Pak. berikutnya Irsyada Ahmad, Hadir, Pak. Kalisa Nada Putri, Hadir, Pak. Muhammad Hafid Yusra, Hadir, Pak. Hadir, hadir. Muhammad Raka, Hadir, Pak. Hadir, Pak. ada ya? Hadir, hadir. Muhammad Alfan Nizar, Hadir, Pak. Muhammad Arkan Syahputra, ada sekali lagi ya. Muhammad Arkan Hadir, Syah, Bapak. ada ya? Oke. Ya, Pak. Berikutnya Muhammad Dian Fakhri, Hadir, Pak. kemudian Muhammad Husain, Hadir, Pak. selanjutnya Muhammad Raka Angkasa, Hadir, Pak. kemudian Pranada Setiawan, Hadir, Pak. ada ya Pranada Setiawan, Ada, Pak. tapi namanya siapa tadi? Bagus Sajiwo ya? Ada ya? Pranada Setiawan, Putri Maharani, Hadir, Pak. Raden Muhammad Gibran Hadir, Aulia, Pak. ada ya? Rafli Taki Arkan, Hadir, Pak. Rahmat Aji Syawal, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Radzwa, Hadir, Pak. Rashan Rabani, Hadir, Pak. Randy, Hadir, Pak. Rido Ardi Pangestu, ada sekali lagi ya? Rido Ardi Pangestu, ada suaranya on mic atau on cam-nya tidak keluar ya suaranya. Rizky Deskian, Hadir, Pak. berikutnya Wibi Reska Putra Karyono. Hadir, Pak. Oke. Nah, ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa kelas A ya. Maaf Pak, Kenapa? Adan hadir Pak. Siapa? Akdan. Ahdan, Akdan. Itu NIM berapa tadi? 54 Pak. Ini ya. Tadi kemana? Nggak keluar suaranya. Ada ya? Lagi di toilet tadi Pak. Ya. Nah, Hadir, Pak. Saya Ridho Ardi Pangestu hadir, Pak. siapa? Ridho Ardi Pangestu. Rido 8. Ardi Pangestu. Iya, Pak. Ini on cam-nya nggak aktif ya? Atau lagi di toilet? Saya lagi di toilet, Pak. Maaf, Pak. Bareng-bareng di toilet berdua. Enggak, Pak. Beda, Pak. Saya benar Oh, lagi di toilet. ada ya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak.
Ya, itu adalah absensi kehadiran untuk kelas A, kemudian ini input absensi kehadiran untuk kelas B. Perpindahan kalor dan massa, pertemuan ke-5 ya, di hari Rabu 12 Maret 2025. Nah, yang muncul bisa mengaktifkan on cam dan mic-nya ya. Yang pertama adalah Arya Nusantara. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Barada Adi Prayogo. Hadir, Pak. Kemudian Immanuel Christopher. Hadir, Pak. Selanjutnya Fabio. Hadir, Pak. Ada ya. Fahrullah Makmun Ramadan. Hadir, Pak. Fadil Muhammad. Hadir, Pak. Fahrul Rijal Ramadan. Hadir, Pak. Fauzan Rizky Pujianto. Hadir, Pak. Margaret Madeline Hadir, Pak. Ada ya. Hadir, Pak. Oke. Maulana Ihsan Ardiansah. Hadir, Pak. M. Ridho Hafiz. Hadir, Pak. Muhammad Haikal Akbar. Hadir, Pak. Muhammad Fadil Hilmi. Hadir, Pak. Muhammad Haidar Faras. Hadir, Pak. Muhammad Khairi Ramzi. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Muhammad Raditya Wisnu Mukti. Sekali lagi ya. Muhammad Raditya Wisnu Mukti. Tidak ada ya di on cam atau suaranya nggak keluar. Muhammad Sakti Pramana Putra Aritonang. Ada? Sekali lagi diulang ya. Muhammad Sakti Pramana Putra Aritonang. Ya, tidak ada. Nafi Gibran Sulistyo. Hadir, Pak. Berikutnya Nadif Putra Ramadhani. Nadif Putra Ramadhani. Suaranya tidak keluar ya on cam dan on mic-nya. Oke. Kemudian Naufal Zaki Amanullah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Pradipta Arya Wismaya. Hadir, Pak. Raditya Pascal. Sekali lagi ada Raditya Pascal Ramadan. Tidak keluar ya on cam atau mic-nya tidak muncul. Reynat Ananda Nugroho. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Robert Sebastian Doni Sihaan. Hadir, Pak. Hadir, Yang Pak. terakhir adalah Samuel Christian Dwi Cahyo. Ada? Ini sekali lagi ya diulang ya. Samuel Christian Dwi Cahyo. Oke, tidak ada. Nah, ini adalah absensi kehadiran untuk kelas B, perpindahan kalor dan massa, pertemuan ke-5. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan sore hari ini, perpindahan kalor dan massa, saya rasa cukup. Di siang hari ini kita bisa ketemu lagi di minggu depan di mata kuliah yang sama.
untuk kelas perpindahan kalor dan massa. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. Makasih, Pak. wabarakatuh. Ya.